Hai guys, Kreazova lagi, balik lagi nih sama gue. Oke, sekarang kita ngelanjutin soal healing nih. Judulnya healing, temanya healing. Healing itu apa sih? Healing itu apa namanya ya? Pakai bahasa gue, healing itu adalah proses pemulihan luka batin ya, secara umum ya. Tapi kalau versi gue adalah proses pemulihan jiwa, pemrograman ulang terkait diri kita dan masa lalu kita, supaya kita punya masa kini dan masa depan yang lebih baik daripada masa lalu gitu loh. Kita nggak sadar kalau kita punya luka batin loh, sebenarnya nggak sadar. Menurut pemikiran gue yang gue temukan adalah seorang bayi sebenarnya karakteristiknya tuh ekstrovert ya, karakteristiknya ekstrovert. Artinya apa? Artinya anak tuh bebas, bayi tuh bebas berbicara, bebas ngoceh, bebas kesana kemari, apa namanya, lincah gitu, bebas, sebenarnya bebas. Cuman yang membuat seorang bayi tumbuh menjadi anak yang introvert ketika dewasa sampai tuanya, nah itu pasti ada faktor pola asuh yang mungkin traumatis ya, yang buruk buat dia gitu loh. Dan ini gue rasa dia banyak gitu loh, banyak kejadian gitu. Mungkin emang ada karakter orang yang bener-bener murni introvert ya, murni pendiam, murni senang mengamati aja, senang apa ya namanya, mendengarkan, senang memperhatikan, senang mengingat-ingat, senang mengamati, udah ya. Jadi itu. Terus apa namanya ya, tapi kalau dari yang gue pelajarin nih di spiritualitas, bahwa itu pada dasarnya kita mengalami luka batin karena kita tidak bebas menjadi diri sendiri gitu loh. Kita tidak bebas bersuara, kita tidak bebas menyatakan pendapat, pemikiran, perasaan, dan apapun yang sebenarnya kita rasakan, kita alami, kita lihat, kita saksikan, tapi mungkin orang tua atau wali atau pembantu atau siapapun itu menihilkan apa yang kita rasakan gitu, apa yang kita ungkapkan gitu kan, menganggap itu nggak penting gitu loh, menganggap itu tidak berharga. Akhirnya kita jadi memilih untuk ya udahlah, gue kalau cerita gue diem aja deh gitu, tuh juga nggak didengerin, tuh juga nggak diperhatiin, nggak dihargai gitu kan, gue ngomong gitu kan. Nah, salah satu proses healingnya ini, termasuk gue yang introvert ya, yang INFJ gitu kan, gue tidak terbiasa mengungkapkan pendapat. Ketika gue kesal, gue tuh diem aja gitu kan. Kalau gue sebel sama orang, gue diemin itu orangnya. Gue nggak marah gitu kan, karena gue takutnya gue ngomong tuh nyelekit. Gue paling nggak suka dengar orang ngomong nyelekit gitu kan. Gue nggak suka orang ngomong nyindir-nyindir sebenarnya. Gue nggak suka orang ngeritik-ngeritik gitu kan. Dan gue nggak mau hal yang sama gue lakukan ke orang lain gitu, karena gue kasihan, gue sampai ada empatinya gitu kan, empati gue gede ya kan. Dan selain kasus seperti gue, mungkin ada kasus seperti om gue almarhum, seperti yang gue tulis di blog itu. Om gue mengalami skizofrenia ya kan. Terus ada latar belakang ilmu hitam lah segala macam dari orang-orang yang mungkin nggak suka sama dia gitu kan. Nah, makanya gue sampai ngelacak, kenapa kok bisa ada ilmu hitam ini gitu kan. Oh, ternyata orang-orang narsisistik itu biasanya menggunakan ilmu hitam gitu kan. Karena mungkin iri sama om gue gitu, atau mungkin ada yang mereka nggak suka dari om gue gitu kan. Dan ini yang menyebabkan apa ya namanya, yang masalah sederhana bisa jadi kayak rumit banget gitu kan, bisa sampai kayak mempengaruhi kejiwaan seseorang gitu kan. Terutama si om gue ini contohnya. Om gue ini contoh nyata banget sih, karena waktu kecil ya, itu sekitar umur 6 tahun gitu kan, gue udah mulai ngeliat nih, sebelumnya sih om gue baik-baik aja gitu kan, kerja, terus nikah ya kan, terus akhirnya punya anak, tapi nggak sempet ngerasain sih kayaknya, nggak sempet ketemu sama anaknya atau nggak sempet megang anaknya gitu kan, waktu anaknya masih bayi gitu kan. Karena emang dalam waktu berapa tahun, setahunan lah ya, setahun kurang mungkin nikahnya, terus cerai gitu kan sama dari tante gue. Nah, yang akhirnya pada intinya adalah si ade sepupu gue, katakanlah ade sepupu gue ini kayak kehilangan sosok ayah gitu loh seumur hidupnya. Maksudnya pernah beberapa kali
beberapa kali ketemu gitu kan, cuman kayak gimana sih, nggak pernah ketemu orang tua sendiri ya kan, nggak pernah ngobrol, terus kayak ini om gue dititipin ke keluarga-keluarga yang lain gitu kan, ke pakde gue, ke rumahnya, nginep di rumahnya tante gue lah gitu kan. Kan jadi kayak apa ya, kayak kayak ibaratnya karena penyakit skizofrenia ini dan macam-macam, akhirnya jadi kayak kok 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 keluarga itu kok seperti ini gitu ya. Terutama efeknya ke gue ngeliat nih ke adik adik sepupu gue gitu kan. Adik sepupu gue, tante gue juga orangnya disiplin gitu kan, dan adik sepupu gue orangnya kreatif gitu, anak desainer grafis. Dia tuh apa ya namanya, sisi kreativitasnya tuh kuat gitu. Mungkin um, kalau om gue ini karakteristiknya dia mungkin INTJ ya, dia tuh jenius banget, jenius banget. Dia bagus untuk hal-hal detail tuh, dia inget, bahkan dia karena dia suka jalan-jalan ya hobinya ya, dia inget gitu loh lokasi-lokasi ini tuh dia tahu gitu kan, walaupun cuma sekali datang gitu. Terus kalau misalnya kayak kakak sepupu gue pernah kan waktu masih SMA apa SMP gitu nanya pelajaran matematika apa fisika gitu, om gue tuh masih inget teorinya, dia main jawab aja gitu, ini ternyata benar jawabannya gitu kan, berarti ini orang jenius banget nih om gue nih gitu kan. Nah biasanya yang gue temukan, ada teori yang menyebutkan bahwa kalau di satu generasi ada satu orang yang jenius, generasi berikutnya ada yang kreatif. Begitu pula seterusnya gitu, selang-seling jadinya jenius, kreatif, jenius, kreatif, jenius, kreatif. Jeniusnya lebih ke arah logis, kalau yang kreatif lebih ke arah seni ya akhirnya ya. Yang desain-desain gitulah, yang ini macam-macam lah pokoknya ya. Tapi intinya orang-orang jenius dan kreatif ini nanti akan apa ya, semacam disudutkan. Ya, kalau menurut gue. Semacam kayak nggak dianggap gitu loh. Kayak aneh sendiri. Padahal sebenarnya mereka punya kemampuan yang di atas rata-rata gitu kan. Terkait kepintaran, terkait ke kreativitasan gitu kan. Kreativitas maksudnya. Bahasa gue udah mulai ngaco. Ya intinya gitu. Dan apa ya namanya, gue agak bingungnya dan agak bertanya-tanyanya adalah kok kita memperlakukan om gue sampai sedemikian rupanya, sampai kayak gimana ya, kayak dianggap beban gitu loh om gue itu gitu kan. Enggak, keluarga gue tuh pada diem aja, maksudnya nggak yang paling ngomonginnya ya bahas gitu kan pas ada acara keluarga atau lagi butuh bantuan untuk patungan lah untuk biaya hidup om gue segala macem. Cuman gue akhirnya bertanya-tanya kenapa kok om gue bisa kena skizofrenia gitu. Terus gue lacak dan jawabannya sudah gue jelaskan di blog gue bahwa om gue ini waktu dites sama psikiater itu ternyata kehilangan sosok bapak dan ibu gitu kan. Karena ini ada faktor masa lalunya juga. Dia anak agak-agak terakhir ya sebelum bungsu lah. Terus keluarganya tuh keluarga militer, gue harus bilang keluarga militer, dan mayoritas tuh cowok semua, kakak-kakaknya gitu kan. Terus eh eyang gue sebagai nyokapnya om gue itu orangnya tuh kayak gue gitu loh, pendiam banget. Kalau marah kesel apa tuh diem, ditahan-tahan, dipendem gitu kan, bener-bener ya wanita Jawa banget lah, wanita Jawa Tengah ya. Nah sementara karakter eyang gue, yang Akung itu agak gimana ya, disiplin, keras ya, terus juga ada adiksi juga sih, ada adiksi. Jadi terciptanya hubungan yang toksik di dalam keluarga itu. Kekerasan, ada pengabaian, ada inkonsistensi, lengkap lah itu. Tiga hal itu terpenuhi lah di dalam hubungan itu. Terus akhirnya apa? Dampaknya yang paling parah adalah ke om gue. Terus yang kakak-kakaknya nih, yang gue perhatikan, ada beberapa yang termasuk bokap gue. Melakukan kekerasan, entah verbal, entah psikis, entah fisik gitu loh. Nah, ini yang menjadi pertanyaan gue juga, kenapa bisa tercipta seperti ini? Ternyata akar masalahnya, seperti yang gue bahas di vlog yang awal, itu narsisisme. Narsisisme ini adalah
yang terpancar dari orang-orang yang mengalami gangguan kepribadian narsisistik, dari orang-orang yang tidak mempelajari psikologi anak, terutama psikologi anak. Bagaimana kita bisa mengasuh anak dengan pola asuh yang tepat, baik, sehat, dan bikin mereka berkembang, bukan bikin mereka menjadi tambah takut sehingga mereka menularkan ketakutan itu kepada anak cucu mereka kelak gitu kan. Nah, itu yang gue penasaran aja gitu. Apa sih akar masalahnya gitu kan? Kenapa om gue bisa skizofrenia? Ternyata begini begini begini. Dan apa ya namanya ya? Dan gue rasa nggak cuma yang skizofrenia sih, yang kayak gue orang kreatif ya kan. Terus gue berpikir sempet kayaknya gue kena skizoid nih, karena gue orangnya penyendiri gitu kan. Gue seneng banget menyendiri belakangan umur ketika gue jadi penulis, gue jadi penyendiri gitu, seneng aja gitu. Kalau gue sama orang lain, gue jadi kayak nggak dapet ide gitu kan. Gue butuh sesuatu yang gue seneng nih nulis gitu. Terus ketika ada orang lain, gue jadi ngerasa kayak, aduh gue mesti ngurusin orang lain nih gitu kan. Karena gue INFJ dan empath gitu kan, gue mementingkan kepentingan orang lain dulu daripada kepentingan gue. Nah sekarang karena gue sudah mengerti bahwa oh itu ternyata toxic gitu loh, gue terlalu mementingkan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan diri sendiri. Gue terlalu ngedengerin orang lain, pendapat orang lain, gue terlalu fokus ke orang lain. Akhirnya sekarang waktunya gue healing gitu loh. Gue healing, gue capek, gue udah nggak mau lagi ngurusin kepentingan orang lain. Nggak, gue stop semua, gue blokir semua ya. Gue terpaksa nih harus kayak gini karena gue nggak mau terjebak lagi di dalam hubungan yang itu lagi, siklus yang itu lagi yang bikin gue nggak bahagia, gue nggak tenang, gue nggak nyaman, gue nggak senang, gue nggak merasa aman dalam hubungan itu. Gue merasa gue dimanfaatkan, gue merasa gue di apa ya namanya ya, gue rasa nggak cuma gue doang ya sih yang ngalamin kayak gini. Orang-orang kreatif, orang-orang jenius tuh merasakan hal itu, gue rasa ya kan. Karena apa? Karena kita berbeda gitu. Karena di MBTI juga kan ada orang-orang intuitif kan. Orang-orang intuitif ini beda sama orang-orang sensing ya kan, seperti yang gue jelasin di blog juga gitu. Karena emang beda dari sananya, dari struktur otaknya juga udah beda, ada keunggulan-keunggulan atau kelemahan-kelemahan di sisi-sisi mana gitu kan. Nah, orang-orang intuitif ini tipe-tipe idealis, tipe-tipe penghayal. Orang-orang sensing adalah tipe-tipe yang grounded gitu. Artinya grounded itu mereka tuh ya udah kehidupan sehari-hari aja dijalanin gitu lah, nggak usah ngayal-ngayal deh, nggak usah mikirin masa depan gitu kan. Orang-orang sensing tuh fokusnya ke masa lalu, kalau orang-orang intuitif fokusnya ke masa depan. Jadi gue menemukan banyak ilmu cuma dari kasus om gue ini gitu kan, dan kasus gue akhirnya, karena kan gue termasuk kerja di bidang kreatif gitu kan. Gue nggak bakal bisa kreatif kalau gue ada di lingkungan yang sangat strict